Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai kembali dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Rasanya ada rasa anehnya nih. Ini rasanya dari Glik. Glik, tapi ini yang saya lupa nih, Lembang kayaknya ya, Lembang. Oke. Kita membicarakan satu tentang saya baca ini ya, baca majalah Fortune ya, tentang ranking America's Biggest Company yang ini. Tapi bukan ini yang menariknya bagi saya. Nah, ini biasa ya majalah gini tuh. Saya senang majalah bisnis tuh karena dia positif ya ceritanya. Kalau majalah atau yang lain itu negatif, membuat kita depresi. Kalau kita beritanya menyenangkan tuh membuat kita semangat, menyenangkan. Itulah sebabnya saya channel ini saya nggak pengen cerita yang jelek-jelek. Supaya kita semangat memulai kembali hari, semangat kita menghadapi hidup. Nah, ini yang mau saya bahas tentang si ini ya, Brian Chesky. Mari kita bahas tentang ini, wawancara dengan ini namanya Conversation with Brian Chesky. Brian Chesky ini adalah bosnya dari Airbnb. Nah, tahu kan bisnis Airbnb? Bisnis Airbnb itu adalah menyewakan kamar, rumah dari orang atau disewakan kepada publik gitu ya. Jadi kayak sewa menyewa, bukan kayak hotel, tapi kayak saya menyewa. Saya punya kamar misalnya nganggur, mau saya sewakan selama 2 minggu, masuk di situ. Saya punya rumah nganggur, saya sewakan 3 bulan atau apalah gitu ya. Nah, COVID ini, bagaimana dia menjalankan perusahaan ini yang menghadapi COVID-19. COVID-19 ini kan COVID-19 ini menghajar semua orang ya. Semua perusahaan luar biasa kena semuanya lah. Pokoknya semua di dunia tidak ada yang tidak kena. Nah, repotnya adalah pertama gini, kan orang pas COVID melanda itu kan orang jadi takut berpergian, takut nyewa tempat rumah orang lain. Orang yang punya rumah juga takut menyewakan kamarnya kan ya. Itu ya, kita kan awal-awalnya juga kita belum tahu gimana cara tesnya. Kalau sekarang kita sudah ada swab antigen, PCR dan seterusnya. Kita udah mulai bisa melakukan itu dengan harga yang reasonable lah ya. Mahal masih tapi reasonable. Dulu mahalnya luar biasa. Swab antigen aja luar biasa, apalagi PCR udah mahal, lama dan seterusnya. Anyway, jadi sekarang pada masa itu pas awal-awal kena COVID-19 itu susah. Jebret Airbnb terpuruk. Gimana ya? Jadi ini Airbnb business plunge 80% in 2 months. Jadi dia hancur-hancuran lah ya. Nah, gimana dia kembali ya, bangkit kembali. Nah, bangkit kembali. Today, the rise of remote work and a resurgent travel market have pushed bookings and revenue above pre-pandemic levels. Jadi dia sekarang dia lebih baik ya daripada sebelum pandemik. Hebat kan ya. Nah, tapi tentu saja perubahannya. Tapi kalau kita lihat kenapa? Nah, karena sekarang ada work from anywhere ya. Jadi kalau orang sekarang dulu kalau work from office semuanya harus dekat-dekat kantor, pergi kantor, tempat tinggal dekat kantor, rumah dekat kantor, apartemen dekat kantor, kos-kosan dekat dengan kantor. Nah, sekarang work from home atau work from anywhere. Nah, ini membuat orang-orang bisa nih, daripada saya kerja di rumah ya, rumahnya pada kena sakit gitu misalnya, atau di tempat yang yang suntuk misalnya, tadinya hanya di kos-kosan yang atau di kamar yang kecil gitu. Dia work from anywhere, dia nyewa satu tempat yang nyaman, kemudian work from itu ya, tempat itu. Kalau di Indonesia kan ada juga work from Bali gitu ya, pergi ke Bali. Waktu itu Bali luar biasa kena, sehingga orang-orang pergi ke Bali untuk bekerja dari Bali ya. Sekarang Bali saya nggak tahu ya, mungkin udah lebih baik ya. Jadi seperti itu. Jadi work from anywhere itu salah satu ternyata
itu berkah ya bagi si Airbnb ini ya. Terus juga sekarang travel sudah menaik lagi karena kita sudah tahu cara mengatasinya, dan mungkin sebagian besar orang sudah apa ya, bukan resisten ya, tapi sudah sedikit banyak tahan terhadap COVID ya, sudah banyak yang kena. Jadi sudah ini ya, saya aja udah booster, jadi udah 3 kali disuntik dan sudah kena juga sekali, meskipun efeknya minimal ya karena mungkin sudah booster segala macam gitu ya. Saya menunggu booster yang keempat kali ya, booster yang kedua jadi yang keempat suntikannya. Anyway, baik, ini untuk ditujukan bahwa mereka bisa, jadi perusahaan yang terkena pun bisa bangkit. Yang menariknya adalah satu lagi nih di dalam ini ada banyak ya bahasan itu. Saya nggak baca semua dan ini silahkan aja Anda baca. Yang menarik itu ada satu lagi nih tentang pekerja mereka ya. Pekerja mereka kan work from anywhere ya. Nah, soal gaji gimana? Karena kan kadang-kadang ada gini ya, kalau misalnya kerja di Jakarta gajinya agak mahal karena ya biaya hidup di Jakarta lebih mahal ya daripada gaji di Jogja katakanlah. Ya di Jakarta gaji bisa tinggi sekali, di Jogja cukup sedang. Kenapa? Karena di Jakarta biaya hidup tinggi. Nah, sekarang kalau kita punya pekerja work from anywhere, dan dia pindah-pindah, gajinya gimana ya? Kan nggak mungkin misalnya ini 2 minggu pertama dia kerja di Jakarta, dikompensasi kerja di Jakarta, kemudian 2 minggu lagi ke Jogja, gajinya turun lagi, kemudian balik lagi. Kan nggak bisa begitu, susah banget itu ya. Mungkin satu saat sistem penggajiannya bisa begitu ya, saya nggak tahu ya. Tapi jadi penggajian itu nggak fix, tapi tiap hari berubah tergantung dia tempat tinggalnya ada di mana. Kan nggak mungkin. Makanya kalau dia membuatnya menjadi fix ya, talent itu gajinya segitu. Jadi boleh jadi orang bergaji Jakarta tinggal di Jogja. Wush, keren banget itu. Atau lebih keren lagi gaji Singapura tinggalnya di Jogja. Wah, keren banget ya. Terus nanti biaya hidup Jogja gara-gara itu jadi naik. Oh, nggak bagus juga. Aduh. Ya. Nah, jadi itu ya, jadi work from anywhere itu idenya adalah gaji tetap. Kenapa? Karena dia bilang gini, sebentar ya, ini dia bilang quote-nya adalah mana tadi? Nah ini ya quote yang gedenya saya bacain ya. We are competing for the same talent. If tech company A lowers your pay and we don't, then you're going to come work for us gitu. Jadi kalau misalnya diturunin gajinya, ya tentu saja orang akan nyari gaji yang lebih besar gitu ya. Ya gitu ya. Menarik juga ya. Atau ya orang akan relocate ke yang murah tetapi gajinya tetap. Berarti tempat-tempat yang murah akan menarik ya, selama ada akses internet kali ya. Which is a good thing, jadi penyebaran. Ini menarik ya. Sebuah pemikiran tentang tempat bekerja sekarang mungkin menjadi nggak relevan lagi ya. Jadi suatu saat pegawai-pegawai yang di Jakarta itu bisa relocate semua ke daerah-daerah, menyebar dengan gaji tetap gaji Jakarta. Pikirkan itu. Think about it. Nah, sementara saya pengen ngopi lagi ya. Menarik ya bahasannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.